Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 19 Agustus 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayang itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayang itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini 19 Agustus 2021 yang saya beri judul Memberi Makan Tanpa Syarat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat tadi adalah percakapan antara Elia, yaitu perkataan Elia kepada janda di Sarfat ketika Elia diutus Tuhan untuk pergi ke Sidon di Sarfat dan mendapatkan seorang janda di sana. Nah, di titik dia sampai bertemu janda itu, ternyata janda itu hanya punya persediaan terakhir tepung dan minyak yang dia miliki untuk dia masak bagi anak perempuannya dan kemudian tidak ada lagi. Tapi kita mau lihat apa yang dilakukan oleh janda itu ketika dia memberi makan hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Perhatikan, Elia tidak diundang oleh janda itu, tapi Elia diutus Tuhan untuk datang kepada janda itu. Kita mau lihat yang pertama. Yang pertama, Tuhan menantang janda itu untuk memberi makan Elia terlebih dahulu. Walaupun bagian bahan makanan itu terakhir bagi dia dan perempuannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janda itu di ayat sebelumnya udah bilang buat Elia, sebenarnya ini bagian terakhir dia dan anaknya. Kalau mereka makan, besok mereka akan mati. Tapi Elia tetap berkata di ayat 13 tadi, "Kamu pulang, buatlah seperti yang kamu katakan, tapi buat itu kepada aku dulu, baru kamu dan anak perempuannya." Apakah saudara menangkap sesuatu dari bagian ini? Mungkin kalau ini terjadi pada satu keluarga ketika hamba Tuhan itu mengatakan ini, pasti mereka akan berkata, "Kok nggak tahu diri banget ya hamba Tuhan ini?" Atau pada suatu gereja, mungkin akan dibilang, "Kok nggak tahu diri banget nih hamba Tuhan ini?" Tapi itu tidak dikatakan oleh janda tadi. Alkitab menunjukkan bahwa janda itu kemudian pulang dan dia membuat roti itu bagi Elia. Saya mau beritahu di poin 1. Janda itu bersedia memberi makan Elia walaupun Elia bukan orang yang dia undang. Saya ulangi. Janda itu bersedia memberi makan Elia walaupun Elia adalah hamba Tuhan yang tidak dia undang. Posisi saat itu juga lagi krisis, lagi ada kekeringan di negeri itu. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara ada di posisi janda itu, dan hamba Tuhan itu memang tidak saudara undang, tapi dia diutus Tuhan bagi janda itu. Dan jika saudara berada pada posisi janda itu, apakah saudara akan menolak memberi makan hamba Tuhan itu? Saya yakin banyak akan menolak. Apalagi posisinya seperti janda itu. Tapi pagi ini
Tuhan mau ingatkan saudara dan saya bahwa belajar dari janda ini dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan persiapan makanan dia yang terakhir, dia masih mau memberi makan kepada seorang hamba Tuhan yang tidak dia undang. Yang kedua, waktu janda ini memberikannya kepada Elia, terbukti janda itu juga bisa memberikan makan bagi dia dan anaknya. Walau di atas hitungan harusnya tidak ada. Apa yang mau Tuhan sampaikan di balik firman ini? Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, tidak peduli berapa yang tersisa padamu hari ini. Tapi jika Allah mengutus hambanya bertemu saudara, dalam bentuk apa saja, di rumahmu, di ladang pelayananmu, di ladang pekerjaanmu, dan kemudian Allah menantang saudara dalam kondisi itu untuk memberi makan kepada hamba Tuhan itu, saudara tidak usah banyak alasan supaya saudara enggak memberi makan. Janda ini aja dia punya persediaan terakhir loh, tapi dia mau memberi. Karena apa? Terbukti dia bisa makan ketika dia memberi kepada Elia. Jadi kalau saudara mau menikmati sesuatu, saudara belajar memberi itu. Karena orang yang memberi, kepadanya akan diberi suatu takaran yang dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keluar, akan diberikan ke dalam ribaanmu. Yang ketiga, janda ini bisa memberikan syarat sebenarnya buat Elia. Tunggu aja, nanti kalau tepung dan minyak aku udah bertambah dulu, baru aku buat untuk kamu. Atau janda ini bilang, sini kamu ngasih duit buat aku beli tepung dan minyak. Atau janda itu bisa bilang, ya kamu berkhotbah dulu. Berkhotbah sesuai dengan kehendak aku. Berkhotbah di tempat di mana aku tentukan, baru aku bisa kasih kamu makan. Adakah saudara mengatakan seperti itu? Apakah saudara bisa mengatakan, jika saudara mau memberi makan seorang hamba Tuhan, jika hamba Tuhan itu mengikuti perintah saudara secara daging? Itu tidak dilakukan oleh janda tadi. Ingat, Elia mendatangi janda itu bukan karena Elia miskin. Elia mendatangi janda itu bukan supaya Elia bisa dapat makan. Tapi Elia mendatangi janda itu supaya melalui Elia janda itu akan diberkati makanannya. Saya ulangi, melalui kedatangan Elia yang Allah utus di rumah janda itu. Supaya melalui Elia janda itu akan diberkati makanannya. Maksudnya apa, Bu? Allah mengutus Elia supaya ketika janda itu memberkati Elia dengan sepotong roti bundar yang dia berikan, maka janda itu akan Allah berkati, tepung dan minyaknya tidak akan pernah habis sampai Allah mendatangkan hujan di negeri itu. Apa yang mau Tuhan katakan di bagian ini? Janda ini memberikan sepotong roti bundar kepada Elia dari sisa terakhir tepung dan minyaknya. Tapi Allah membuat tepung dan minyaknya terus ada selama Allah belum menurunkan hujan di negeri itu. Artinya, orang yang memberi tanpa syarat sudah pasti diberkati. Tapi orang yang memberi bersyarat, saya yakin tidak ada jaminan firman-Nya. Karena kasih itu adalah memberi tanpa memberikan syarat. Pagi ini Tuhan mau saudara dan saya koreksi hidup saudara. Kalau untuk sepiring makanan saudara berikan kepada hamba Tuhan, dengan saudara memakai syarat, apakah itu kasih? Saya katakan tidak. Jika janda ini bisa memberi makan kepada Elia yang tidak dia undang melakukan sesuatu di rumahnya,
Bagaimana dengan suatu tempat yang mengundang hamba Tuhan melakukan sesuatu dan berkata, ya tidak perlu kasih makan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janda ini dalam keadaan yang kekurangan. Ternyata dia tidak krisis kasih. Terbukti dia masih bisa memberi. Ini yang saya sebut pelayanan kasih tanpa syarat. Saudara jangan pandang enteng memberi makan itu hal sepele. Buktinya ada banyak orang gagal memberikan makan tanpa syarat. Banyak orang mau beri makan kalau ada syaratnya. Banyak tempat mau berikan makan kalau ada syaratnya. Dan banyak pelayan Tuhan mau memberi makan kalau ada syaratnya. Tapi yang Tuhan mau, mari kita memberi tanpa syarat. Kalau hanya makanan satu aja, sepiring saja buat seorang hamba Tuhan, kita tidak mampu memberi. Bukan tidak mampu ya, kita tidak mau memberi. Bagaimana bisa kita mau memberi makan 5.000 orang seperti yang Yesus perintahkan bagi murid-muridnya? Tanpa diundang loh orang-orang itu. Peristiwa janda di Sarfat ini dengan Elia mau mencelikan mata kita bahwa walaupun janda ini miskin tapi dia memiliki kasih yang tanpa balas. Kasih yang tak bersyarat, beri makan gak usah pakai syarat. Ingat, setiap bagian yang saudara dan saya miliki itu bukan milik kita. Tapi itu milik Tuhan, dan itu berarti ketika kita memberi kepada orang lain, kita bukan memberi dari apa yang kita punya, tapi kita memberi dari apa yang Tuhan punya pada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, janda ini benar-benar mengajar saudara dan saya bahwa dalam keadaan kekurangan dia masih punya kasih agape. Kasih yang memberi tanpa syarat. Dan apa yang terjadi ketika dia memberi kepada Elia? Ayat 16 berkata bahwa tepung yang ada di dalam buli-bulinya, tepung yang ada di dalam tempayangnya, dan minyak yang ada di dalam buli-bulinya tidak pernah habis. Orang yang memberi makan kepada satu orang hamba Tuhan, dia tidak akan pernah kehilangan berkat. Bahkan mujizat pelipat gandaan itu akan mengalir ke dalam kehidupannya. Seperti yang dialami oleh janda ini. Tepung dan minyak itu tidak pernah berkurang sampai Allah mendatangkan musim hujan di negeri itu. Ingat, Elia tidak diundang oleh janda itu, tapi dia memberikan pelayanan kasih bagi Elia. Bagaimana dengan saudara? Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman ini memang zaman yang sulit. Tapi mari kita belajar memberi kepada orang walaupun orang itu tidak kita undang. Apalagi orang itu diutus oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah kekurangan ketika kita memberikan sepiring makanan, sekotak makanan bagi seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Firman Allah berkata, Yesus bilang, jika kamu melayani orang yang kuutus, maka kamu melayani aku. Artinya jika saudara memberi makan seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, sama dengan saudara juga memberi makan Tuhan. Makanya Yesus punya kata-kata yang ada di dalam Matius 25, jika kamu memberikan makan bagi salah seorang yang paling hina, kamu melakukan untuk aku. Jadi saudara jangan sepelekan tentang memberi makan ini. Karena itu dihitung Tuhan sampai di surga. Perhatikan, yang beri makan kepada salah seorang yang paling hina, kedudukannya berbeda dengan yang tidak pernah memberi makan.
Saya percaya kisah janda ini mau mengajar saudara dan saya bahwa mari kita berbuat kasih. Walaupun orang yang datang pada kita itu tidak kita undang. Mari kita belajar memberi makan itu perbuatan kasih tanpa syarat. Tanpa harus berikan syarat kepada hamba Tuhan itu. Karena hamba Tuhan itu datang kepada janda itu bukan untuk mengambil makanannya, tapi supaya melalui pelayanan kasih yang janda itu berikan bagi hamba Tuhan itu, bagi Elia, Allah memberkati janda itu. Tuhan juga mau berkata buat saudara dan saya, pelayanan kasih yang kita kerjakan bagi orang-orang yang kita tidak undang adalah pelayanan kasih yang memberi tanpa syarat. Itu akan membuat saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan. Silakan mencoba dan saudara akan takjub bahwa apa yang Allah firmankan ini itu benar-benar terjadi bagi orang yang hanya melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memberi makan tanpa syarat. Amin.